Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, lantaran melanggar hukum keimigrasian, 2 warga negara asing WNA asal Belanda dan Filipina ditangkap petugas kantor imigrasi Kediri. Keduanya dideportasi ke negaranya masing-masing. Dua warga negara asing atau WNA, Johannes Peter asal Belanda dan Richard Baja asal Filipina, ditangkap petugas kantor imigrasi Kediri. Keduanya melanggar hukum keimigrasian, yakni melebihi batas tinggal dan melanggar dokumen keimigrasian. Peter diamankan petugas imigrasi Kediri saat mengurus dokumen perpanjangan izin tinggal terbatas atau ITAS yang sudah kadaluarsa sejak Juli 2024. Peter mempunyai ITAS karena menikah dengan seorang warga Kupang, Nusa Tenggara Timur. Namun karena rumah tangganya kurang harmonis, Peter tinggal di rumah temannya warga Belanda yang ada di Jombang. Sedangkan WNA lainnya, Richard Baja asal Filipina, ditangkap petugas di rumah istrinya, wilayah Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Baja sudah tinggal di Indonesia sejak tahun 2006 bersama istrinya warga Kecamatan Grogol. Ia memalsukan dokumen kependudukan dengan membuat kartu tanda penduduk atau KTP WNI. Petugas menyita sejumlah barang bukti seperti paspor dan dokumen ITAS milik Peter serta kartu tanda penduduk milik Baja. Kedua WNA melanggar hukum keimigrasian pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Keduanya tengah dalam proses deportasi ke negara masing-masing. Jadi kedua warga negara asing ini telah melakukan pelanggaran keimigrasian. Yang satu merupakan pelanggaran tindakan administratif keimigrasian dan yang satu lagi atas nama RCB ini melakukan tindak pidana keimigrasian, bahwa yang bersangkutan tidak sesuai dengan pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Yang bersangkutan tidak memiliki dokumen dan visa yang sah dan masih berlaku untuk berada di wilayah Indonesia. Kantor imigrasi Kediri dari Januari hingga September 2024 sudah mengamankan 5 WNA termasuk Peter dan Baja karena melanggar hukum keimigrasian. 3 WNA sebelumnya sudah dideportasi ke negaranya masing-masing. Danus Kendro melaporkan dari Kediri. Saudara, aksi sweeping warnai unjuk rasa ratusan pengendara ojek online atau ojol se-Jawa Timur di Surabaya. Mereka mengadang rekan mereka yang masih beroperasi untuk ikut dalam aksi solidaritas menuntut kenaikan tarif. Aksi turun ke jalan ini karena mereka merasa dirugikan dengan minimnya tarif yang tidak sesuai dengan tarif dalam surat keputusan Gubernur Jawa Timur. Beberapa pengendara ojek online ini melakukan sweeping dengan menghentikan sesama ojek online yang sedang mengantarkan penumpang. Mereka dihentikan untuk ikut berunjuk rasa. Meski sempat diwarnai keributan, namun berhasil diredam oleh polisi. Ratusan pengendara angkutan online baik motor maupun mobil yang tergabung dalam driver online bubarkan aplikator nakal dobrak ini berunjuk rasa menuntut seluruh aplikator angkutan online menerapkan tarif sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Timur. Pasalnya sejak surat keputusan Gubernur Jawa Timur diterbitkan, banyak aplikator yang menerapkan tarif murah. Bahkan ada yang tarifnya diturunkan. Saat ini ada namanya aplikasi itu mengeluarkan ada namanya kayak semacam slot dan juga itu semacam itu. Jadi itu harganya itu Rp5.000. Itu dianggap terlalu minim ya Pak ya? Terlalu minim dan untuk saat ini kondisi saat ini ekonomi yang sulit dan juga apa semuanya barang-barang naik, kebutuhan hidup naik. Dibuatkan tarif seperti itu, kami sangat dirugikan. Menyikapi aksi unjuk rasa pengendara online ini, Kabid Angkutan Jalan Dishub Jatim akan mengakomodir tuntutannya untuk diteruskan ke Dinas Kominfo Jatim hingga Kemenkominfo. Pasalnya yang berwenang memberikan sanksi bagi aplikator nakal adalah Kementerian Kominfo. Apa yang dikeluhkan teman-teman daripada driver online ini terkait dengan pelanggaran tarif, Pak. Memang tugas daripada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yaitu menerbitkan SK Gub untuk mengatur tarif online angkutan online yang ada di Jawa Timur. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh ratusan driver online di beberapa titik, mulai dari kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Mapolda Jatim, serta kantor aplikator.
Aksi unjuk rasa rencananya akan dilaksanakan selama 7 hari dengan harapan tuntutan kenaikan tarif bisa dipenuhi. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya donatur makanan jadi tersangka keracunan massal di Kediri dan truk terjun ke sungai di Pasuruan hingga sopir tewas. Selengkapnya dalam Surabaya sepekan. Kasus keracunan yang terjadi saat pengajian di Kabupaten Kediri berlanjut ke meja hukum. Setelah memeriksa 10 saksi, Polres Kediri menetapkan wanita bernama Ani Fauzia sebagai tersangka. Ia diduga mendonasikan makanan dan minuman ringan kadaluarsa dalam acara pengajian tersebut. Dari pengembangan penyelidikan, tersangka ternyata memiliki bisnis makanan dan minuman ringan yang kadaluarsa. Untuk mengelabui, pelaku sengaja menghapus tanggal masa kadaluarsa makanan sehingga bisa leluasa menjualnya. Polres Pasuruan Kota meringkus pelaku Lukman Hakim, kernet truk yang membacok sopirnya Muhammad Samsu. Tersangka ditangkap di rumahnya di Lumajang. Usai ditangkap, polisi membawa tersangka ke rumah keponakannya yang diduga ikut terlibat dalam pembacokan. Sayangnya pelaku melarikan diri. Pada polisi, Lukman mengaku sakit hati kepada korban karena tidak diberi upah kerja dan justru menurunkan paksa dirinya di pinggir jalan. Pengadilan Negeri Surabaya tampak lengang dari biasanya menyusul adanya aksi solidaritas mogok kerja atau cuti bersama hakim secara nasional untuk menuntut kesejahteraan. Meski beberapa hakim mogok kerja, namun beberapa perkara masih tetap disidangkan, diantaranya sidang terbatas dengan masa tahanan terdakwa yang hampir habis, sidang gugatan sederhana, dan sedang pra-peradilan yang tidak bisa ditunda. Truk bermuatan besi menabrak mobil pemotor dan pejalan kaki di jalur utama Pasuruan Lalu truk terjun ke sungai. Akibat kecelakaan ini, sopir truk tewas di lokasi kejadian, sedangkan 5 orang terluka berat dan ringan, yakni 3 pejalan kaki serta 2 pemotor. Kecelakaan bermula saat truk melaju searah dengan mobil box dari arah selatan Pasuruan. Namun naas truk menabrak bagian belakang mobil box, lalu zigzag dan oleng menabrak pemotor serta pejalan kaki. Api menghanguskan 6 bangunan semi permanen di Jalan Kenjeran, Surabaya. 6 bangunan tersebut dijadikan tempat usaha, mulai warung, bengkel, hingga mebel. Usai kejadian, para pemilik bangunan tampak syok dan hanya bisa pasrah dengan berupaya mencari barang-barang sisa kebakaran yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran diduga akibat salah satu pemilik warung lupa mematikan api saat menghangatkan makanan. Lima kerangka manusia ditemukan tim arkeolog saat ekskavasi situs Purbakala di Mojokerto. Tetaplah bersama kami.